Pria itu baru saja makan sarapan gratis. Tiba-tiba muntah air hitam. Dia pikir kanker paru-parunya mulai memburuk. Tetapi ketika dia datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dokter dikatakan kankernya semakin membaik. Saat itu kanker stadium 4. Ini berarti bahwa sel-sel kanker sedang mencerna diri mereka sendiri. Chen Guilin tertegun di tempatnya sejenak setelah mendengarkan. Karena dia telah dibaptis oleh gurunya akhir-akhir ini. Katanya ini untuk menyingkirkan semua penyakit. Awalnya, Guilin meragukan. Tetapi dengan melihat ini akhirnya percaya. Jadi Guilin kembali ke asrama. Mengambil semua tabungan. Kemudian dia menemui guru itu dan diminta untuk membantu menghancurkannya. Karena hanya dengan mengesampingkan semua hal duniawi, bisa menjadikan pikiran berkembang sepenuhnya. Dan kemudian dia memasukkan semua uangnya ke dalam tungku. Melihat kotak yang akan terbakar, air mata di sudut mata mengalir tak terkendali. Tapi itu semua sepadan untuknya. Karena sejak saat itu, Guilin sendiri juga merasa jauh lebih baik. Dan sekarang sudah tidak mengeluarkan air hitam ke mulut lagi. Tapi tepat ketika dia senang tentang itu, tanpa diduga, kedatangan seorang anak kecil itu memadamkan api harapan yang baru saja tersulut di hatinya. Guilin membantu memberikan piring di dapur belakang hari itu. Mengantarkan makanan. Tanpa ada kecurigaan, Guilin membawa piring itu ke Xiaopang. Sekarang waktunya khutbah. Cabi tiba-tiba menyemburkan air hitam dari mulut. Orang-orang segera mengerumuni. Melihat ini dia berpikir bahwa memiliki penyakit yang sama dengannya sebelumnya. Jadi dia dengan cepat membawa rumah sakit tempatnya berobat. Tetapi ketika dia bersiap untuk pergi, tanpa sengaja melihat film di tangan dokter. Yang lebih mengejutkan adalah sudut kiri atas film itu robek. Penemuan ini membuat Guilin merenung. Karena dia samar-samar mengingat. Terakhir kali berada di rumah sakit dan mengetahui bahwa kondisinya membaik. Dia tidak sengaja merobek film itu. Jika dia ingat dengan benar. Yang robek pojok kiri atas. Dan dokter mengeluh tentang hal itu pada saat itu. Merobeknya. Pikirkan ini. Guilin diam-diam mengikuti. Tapi ketika dia mendengar kata-kata dokter, dia membeku di tempatnya sesaat. Karena kata-kata dokter dan perilaku keluarga persis sama dengannya saat itu. Pada saat ini, Guilin merasa seolah-olah dia telah ditipu. Untuk menguji, dia memanfaatkan guru untuk membantu ibu gemuk membakar uang di malam hari. Dia menggunakan kawat untuk membuka pintu rumah guru. Segera Guilin menemukan ruang rahasia. Ketika melihat kotak-kotak yang menumpuk di rak, dia tahu dia benar. Segera Guilin menemukan arlojinya dengan nama. Tapi saat itu, sebuah kotak tiba-tiba menggelinding ke bawah selide. Jadi Guilin pergi untuk memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Saat melihat foto Cabi dan ibunya, dia akhirnya menyadari konspirasi guru. Ternyata kompor yang membakar uang itu hanya untuk dilihat orang luar. Saat barang ditempatkan di kompor, trek akan dikirim langsung ke ruang rahasia guru. Kemarahan Guilin naik menjadi ekstrim. Keesokan paginya, saat ibu Cabi dibaptis oleh gurunya, Guilin tiba-tiba muncul. Dia mengeluarkan dompet dan cincin wanita itu. Artinya mereka semua pembohong. Minta dia untuk membawa Xiaopang keluar dari sini secepat mungkin. Orang-orang di sekitarnya akan segera mendorong Guilin ke tanah ketika mereka melihat ini. Ingin menghentikannya. Cincin dan dompet pernikahan sudah ada di depan Anda. Wanita itu tahu bahwa Guilin tidak berbohong padanya. Tapi guru di samping memberinya pisau. Setelah mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya juga langsung mengepung mereka. Menghasut wanita untuk membunuh Guilin. Saat ini, hati wanita itu penuh dengan penyesalan. Tapi dia tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi dia meletakkan pisau di lehernya. Wanita itu jatuh ke tanah. Guilin tertegun, belum pulih dari keterkejutannya. Orang-orang di samping mengambil pisau dan menikam Guilin. Kemudian sebuah peti mati dibawa masuk. Kemudian masukkan keduanya ke dalam peti mati secara bersamaan dan layang-layang. Dan menguburnya di luar. Namun, tak ada yang berpikir. Setelah semua orang pergi, tanah mulai bergetar. Itu benar, Guilin tidak mati. Karena pisaunya tidak menusuk dalam. Jadi setelah istirahat semalaman, Guilin mendapatkan kembali kekuatannya. Dia tidak mengerti bagaimana seorang pembohong berani membunuh di depan umum. Dan menilai dari gerakan terampil mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukannya. Jadi Guilin menggali pistol yang dia kubur sebelumnya. Kemudian dia datang ke pintu gereja tanpa henti. Satu tembakan mengakhiri hidup guru.